Hari ini kita akan bikin cold brew yang rasanya nggak akan jauh beda dengan espresso mesin tanpa mesin. Kalau orang bikin cold brew itu 8-12 jam. Kali ini gue akan ngasih tahu bagaimana caranya bikin cold brew hanya 2 jam tanpa mesin dan hanya pakai saringan ginian doang nih. Oke, kita langsung bikin. Jadi prinsipnya gini teman-teman, green size yang kita pakai itu mirip dengan espresso, artinya agak halus. Karena kalau biasanya cold brew, karena dia membutuhkan ekstraksi yang panjang, dia tidak perlu green size yang halus, cukup yang kasar saja. Settingan seperti V60, seperti itu lah ya, atau manual brew. Tapi kali ini kita akan menggunakan green size yang sedikit lebih kasar daripada espresso. Jadi kalau teman-teman udah biasa bikin espresso dengan grindernya di settingan 1, ya naikin aja 1 klik jadi di settingan 2 atau di settingan 3. Itu sudah cukup. Cuman kekurangannya adalah proses penyaringan yang agak ribet. Ya, agak ribet tapi hanya 2 jam dan nggak pakai mesin. Oke, sekarang kita langsung praktek. Oke, kita akan langsung giling kopinya. Oke, sekarang gue mau giling dulu kopinya 120 gram. Oke. Kurang. Pas. Gile, jago gue. 120 gram. Oke, langsung kita giling. Gilingannya itu gue pakainya sedikit lebih kasar daripada biasa gue bikin espresso. Jadi kalau lu udah biasa bikin kopi espresso, ya agak sedikit kasarin aja, kira-kira 1 klik lah, lebih kasar. Oke, langsung kita giling. Ini kalau di mesin gue settingnya di 4 dengan settingannya gue bikin setengah fine. Oke, kita langsung giling ya. Sambil nunggu gilingannya, gua siapin dulu air. Kalau tadi kita bilang kopinya 1:6, berarti airnya sekitar 720 ml. Oke, selesai. Oke, gua udah siapin airnya. Kemudian kita butuh wadah seperti ini. Kalian mau pakai wadah, kalau gue sih lebih sukanya yang ceper ya, jadi kopinya itu lebih merata, nggak mengendap di bawah, nggak mengendap di satu dasar gitu ya. Setelah itu langsung aja kita masukin air. Ini airnya harus pastikan airnya matang ya, airnya matang dan air suhu ruang, bukan air es atau bukan air panas. Nah, jadi kalau dia tempatnya ceper, air dengan kopinya itu nggak ada gap. Oke, kemudian kita aduk-aduk. Ups, aduh. Kita aduk-aduk. Nggak usah lama-lama ngaduknya, bentar aja. Selesai. Oke, ini kita akan tutup. Kalau gue pakai tutup apa nih ya, kawat kain nyamuk. Tutup, jangan ditutup rapat ya, dibiarin aja seperti ini dan pastikan di atasnya itu tidak ada kotoran, jadi nggak bakal kena kotor. Oke, kita tunggu selama 2 jam. 2 hours later. Oke, ini setelah proses penantian 2 jam, nah hasilnya seperti ini ya. Ini sama aja sih. Oke, sekarang kita langsung ke proses penyaringan. Proses penyaringan ini kita lakukan beberapa tahap ya. Pertama, kita menggunakan saringan yang agak kasar gini untuk menyaring ampas yang pertama. Upayakan jangan terlalu cepat ya untuk penyaringan, untuk penuangannya, supaya ampasnya itu nggak banyak ikut. Oke. Nah, ini ampasnya ikut tinggal sedikit.
Setelah selesai, kita lakukan filter yang kedua. Jangan lupa filter kainnya ini harus dibersihkan menggunakan air panas supaya steril dan bersih. Ini filter buat Thai tea ya. Kalau mau bikin lebih besar lagi pakai filter yang lebih gede juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ini kita tuang lagi untuk proses pemfilteran yang kedua. Nuanginnya pas di pinggir kain ya, supaya dengan harapan kalau masih ada serbuk-serbuk kopi dia nempel dulu di kain itu, jadi nggak terlalu numpuk di bawah. Kelihatan nggak nih ampas kopinya nih? Nah, ini kan ampas kopinya nggak terlalu banyak nih masuk ke sini karena sudah diproses filter yang pertama. Kalau bisa filter yang pertama itu pakai yang buat teh. Kalau tadi kan buat gorengan itu terlalu kasar. Oke, kita tunggu dia sampai, nggak usah diperas ya, biarin aja ditunggu sampai dia habis. Oke. Kemudian yang pertama ini kalau punya banyak teko yang begini nggak apa, lebih enak. Tapi kalau cuma punya dua, yang ini kita bersihkan dulu. Tapi saya punya banyak. Wah nih, gue punya lagi. Kita saring lagi. Oke. Berarti ini filter kedua. Ini sudah dapat airnya itu 400 ml. Kalau teman-teman punya saring air cuma satu, yang pertama tadi dibersihkan dulu pakai air, kemudian tuangin lagi. Ini kalau di kita sih sudah selesai gitu ya. Tapi kalau mau lebih clean lagi, boleh pakai saringan V60. Tapi buat gua itu biaya. Dan V60 untuk saringan seperti ini pastinya mampet banget. Oke. Mau lebih yakin lagi, kita bikin satu saringan lagi boleh. Oke, kita coba ya satu saringan lagi. Slow. Karena kita skalanya itu produksi ya, kita alatnya agak banyak sih. Saring lagi. Ingat ya, nuanginnya itu pas di kainnya. Jadi jatuh airnya itu di kain, jangan langsung dijatuhin ke bawah. Supaya lebih terfilter. Oke. Nah, ini kan di sini masih ada tuh. Ini masih ada filter, masih ada ampas kopinya kan. Nah, ini. Jadi ini masih terfilter lagi. Oke, sudah 3 kali proses pemfilteran, hasilnya adalah sekitar 400 ml. Jadi kalau tadi kita pertama masukin air itu 720, kemudian kopinya 120, yield-nya atau hasil akhirnya adalah 400. Berarti kalau kita bandingkan dengan espresso, hasilnya adalah jadi kalau kita tadi masukin kopinya itu 120 gram dengan hasil yield-nya 400, berarti hasilnya rasionya adalah 400 dibagi 120, yaitu 1:3. Oke, lebih kurang sama dengan perbandingan espresso. Oke, kemudian bagaimana dengan rasanya? Kita langsung coba. Oke, kita langsung coba rasanya. Bodinya tebal banget. Lebih kurang rasanya sama dengan, ya nggak bakal persis sama banget dengan mesin espresso ya. Tapi dengan rasio seperti ini kalian sudah bisa bikin kopi susu atau kopi gula aren atau minuman apapun yang berbase kopi dengan cara seperti ini. Murah kan? Tidak perlu investasi mesin. Proses pembuatannya pun hanya butuh 2 jam. Kalau di kita biasanya pagi itu orang produksi bikin kopi, masukin kopi. Tunggu setelah 2 jam, biasa jam 8, jam 9, jam 10 itu mereka sudah mulai masukin ke botol. Gitu ya. Jam 10 sudah mulai nyaring, habis disaring langsung masukin ke botol. Oke, segitu aja video dari gua. Kalau bermanfaat silakan langsung di-share. Yang belum subscribe. Jangan lupa
like-nya jempol ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.